Mbak Ana? Oke, baik. Ibu Bapak, kadang-kadang Zoom ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ini. Baik Ibu Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita senang sekali akan ada diskusi dan ini adalah diskusi yang kedua. Sebelumnya kita sudah mengambil tema tentang Muharraman juga. Ketika itu yang menjadi narasumber adalah Bapak Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto. Temanya tentang bagaimana kita memaknai hijrah dan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan itu kita membahas tentang bagaimana politik identitas seorang warga negara Indonesia di luar negeri dan bagaimana sejarah Islam di Lebanon. Nah, ada dua narasumber. Yang diskusi pertama ada Duta Besar Bapak Hajrianto dan ada Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, ada Ibu Trihastuti. Nah, hari ini kita diskusi yang kedua. Temanya juga nggak kalah menarik karena hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dan penyebarluasan Islam di Eropa yang nanti akan disampaikan oleh kakanda kita, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Beliau adalah Associate Professor di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia dan Wakil Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ini representatif karena beliau juga mendalami tentang sejarah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Profesor Dr. Alimatul Kiptiah. Mbak Alim selamat ya sudah jadi profesor nih. Nah, Mbak Alim ini punya pengalaman tinggal di Amerika dan Australia. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang dengan beliau untuk lebih tahu bagaimana seorang muslimah di dua negara ini. Nah, diskusi komunitas Aisyah Institut Teknologi Digital Ahmad Dahlan Jakarta hari ini, kita memang biasa rutin mengadakan diskusi. Dan hari ini nanti yang akan menjadi moderator ada Kak Nur Asma. Kita kalau di komunitas nyebutnya kakak. Jadi nanti ada Kak Nur Asma sebagai moderator kita. Kak Nur Asma selain sebagai dosen di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, beliau juga adalah anggota dari komunitas Aisyah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Assalamualaikum Kak Asma. Kak Asma bisa dengar saya ya? Oke, nah nanti ada sambutan dari bukan wakil, kita nggak punya ini ya, apa namanya, langsung dari sekretaris komunitas Aisyah Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta, ada Kak Rosita Melani. Kak Rosita, assalamualaikum. Kak Rosita sudah hadir di Zoom ya Kak Rosita ya? Waalaikumsalam ya. Maaf ini sambil yang lain. Assalamualaikum. Oke. Mbak Ili. Baik, Kak Rosita nanti akan memberikan sambutan atas nama komunitas Aisyah. Dan nanti pengantar ada dari Ketua LP3M Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Pak Fitriandi. Pak Fitriandi, assalamualaikum. Sudah berada di Zoom, Bapak? Assalamualaikum, Pak Fitri. Mungkin sedang proses masuk ke Zoom. Baik Ibu Bapak, akhirnya marilah kita buka diskusi pengkajian peringatan Muharram ke-1442 Hijriah hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi saya serahkan kepada Kak Asma. Saya sebagai Ketua Komunitas Aisyah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta akan tetap setia bersama Ibu Bapak, teman-teman semua di dalam Zoom ini, tetapi diskusi langsung akan dipandu oleh Kak Nur Asma. Silakan Kak Nur Asma. Kak Nur Asma, silakan. Kak Nur Asma, suaranya belum terdengar. Kak Nur Asma, suaranya belum terdengar. Kak Nur Asma. Kak Nur Asma, suaranya belum terdengar.
Kak Nur Asma. Kak Nur Asma. Oke, kayaknya ada kendala teknis di signalnya Kak Nur Asma. Kak Nur Asma. Kak Nur Asma. Kak Nur Asma, kita belum mendengar nih. Kak Nur Asma. Oke, sambil kita menunggu sinyal stabil di tempatnya Kak Nur Asma, saya langsung ke Kak Rosita ya, Kak Rosita ya. Kak Rosita mohon memberikan sambutan untuk diskusi peringatan Muharram kita yang kedua. Sambil menunggu signal ataupun suara dari Kak Nur Asma bisa terdengar. Kak Nur Rosita, Kak Nur Rosita tadi. Kak Rosita, monggo. Baik. Sambil menunggu Kak Nur Asma. Baik, Kak Yuli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber ini senior-senior dan Bu Alimatul Kiptiah, kemudian Prof. Sudarnoto, Prof. Alimatul dan Prof. Ini saya pernah kenal tapi saya di juniornya gitu ya, juniornya beliau-beliau ini adalah senior-senior atau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dipertemukan silaturahim kembali dalam kondisi yang sehat walafiat walaupun dalam daring gitu nggih, Bapak Ibu. Alhamdulillah kami di sini saya mewakili komunitas Aisyah ITBAJ. Jadi memang komunitas Aisyah ini kita bentuk belum ada 1 tahun bersama dengan Kak Yuli, Bu Yuli, untuk mewadahi. Jadi kalau di tingkat kelurahan gitu ada ranting, karena kita itu amal usaha, tidak boleh ada ranting, maka kita membentuk sebuah komunitas yang itu untuk mewadahi terutama teman-teman yang bekerja di amal usaha itu bisa aktif, kemudian bisa paham tentang Aisyah itu seperti apa, tidak hanya sekedar bekerja saja atau tidak hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin di amal usaha kita seperti itu, karena memang kita sadari banyak sekali di amal usaha kita ini tidak semuanya yang background-nya itu kader gitu ya, jadi tidak semuanya yang kemudian ya mau tidak mau tetap sudah melakukan Baitul Arqam tetapi tidak dari awal gitu. Jadi ini yang kemudian kita inisiasi bersama dengan Kak Yuli Mutmainah. Alhamdulillah ini Kak Yuli Mutmainah ini adalah powerful yang kemudian memanfaatkan semua jaringannya. Alhamdulillah komunitas Aisyah ini kemudian rutin, konsisten dan eksis untuk kemudian membuat pengajian-pengajian. Dan berkahnya COVID ini karena daring maka kita bisa silaturahim dari ujung barat sampai timur gitu antar Aisyah yang lain gitu, antar komunitas-komunitas Aisyah yang lain. Ini berkah sekali serta mengundang narasumber-narasumber yang itu kapabilitasnya cukup bagus gitu, jauh. Selama ini kita melaksanakan pengajian bulanan di offline di kampus gitu, itu hanya kita saja dan mungkin hanya beberapa teman-teman yang di sekitar Ciputat gitu yang kita undang gitu. Jadi ini berkah juga. Alhamdulillah kali ini sesuai dengan rencana di Aisyah gitu ya, di Aisyah, komunitas Aisyah itu kita Bu Yuli membuat 3 di Muharram ini, dan ini yang kedua dengan tema yang cukup bagus sekali karena ini membuka wawasan teman-teman terutama yang ada di dalam komunitas Aisyah bagaimana perempuan atau muslimah di dunia lain. Nah, ini cukup bagus sekali. Saya sebagai mewakili teman-teman di komunitas Aisyah sangat menyambut baik apa yang kita lakukan bersama-sama dengan jejaring Aisyah yang lain, dan ini mungkin menjadi salah satu
pertama gitu nanti untuk menjadi saling bekerja sama, entah nanti apakah di dalam tidak hanya dalam webinar atau talk show seperti ini, bisa jadi nanti bisa ada riset perempuanan, karena ini kan dengan PSIPP juga, Bu Yuli selain jadi ketua komunitas Aisyah, beliau juga ketua PSIPP atau Pusat Studi Perempuan, Islam, dan Pembangunan di ITB-AD. Jadi nanti bisa mengkawinkan itu antara bagaimana isu-isu tentang gender atau keperempuanan dengan nanti kita turunkan di dalam pengabdian di lingkungan kampus maupun di lingkungan kita itu di Tangerang Selatan maupun wilayah Banten gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada para peserta atau hadirin hadirat yang bisa hadir. Mungkin nanti kita bisa tunggu dengan yang lain. Biasanya banyak ini beberapa teman-teman masih aktif gitu ya di kampus. Jadi belum masih sambil mau join ke Zoom. Kita tunggu. Jadi nanti mungkin akan cukup banyak juga dan selamat berdialog di sini. Semoga nanti bermanfaat dan insya Allah nanti manfaatnya cukup banyak sekali. Mungkin itu saja Bu Yuli yang bisa saya sampaikan ya Bu Yuli. Terima kasih kepada Prof. Sudanoto. Salam takzim Prof. Kemudian saya mungkin kalau di forum yang lain ini Bu Alim ini biasanya dipanggilnya Yu Alim gitu ya. Bu Alim salam takzim juga. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Asma. Kak Asma udah kedengeran belum suaranya nih? Belum kedengeran Kak Asma. Bagian IT-nya mana nih? Kak Asma? Baik, Ibu Bapak, teman-teman yang berbahagia, pada siang hari ini kita ada 2 narasumber, sebagaimana yang saya kenalkan di awal. Yang pertama ada kakanda kita, Dr. Sudanto Abdul Hakim, Profesor Sudanto Abdul Hakim, gitu kan. Nah, beliau ini punya pengalaman luar biasa, sepak terjang di dunia internasional juga sudah banyak. Narasumber kita pertama, kemudian narasumber kita kedua, ini ketua dari Lembaga Pengkajian dan Penelitian Pikiran Pusat Aisyah, yang saat ini juga menjabat sebagai komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Mbak Alim, Assalamualaikum. Salam. Oh iya, Kak Sudarto, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli, Bu Yuli. Iya, terima kasih ya sudah bergabung. Terima kasih Kak Ros juga tadi sudah memberikan sambutan yang keren. Kak Ros juga dari pusat studi kampus yang memang bergerak untuk anti tembakau ya ataupun rokok. Kak Asma, sudah bisakah mendengar? Tadi sudah kedengeran loh. Hilang lagi nih suaranya. Kak Asma bagian IT-nya jangan jauh-jauh dari Kak Asma deh. Langsung aja Bu, kali Bu. Gimana Kak Ros? Langsung dialog apa? Langsung dialog. Dipandu Kak Ros aja kali ya Kak Ros. Pak Fitriandi kayaknya belum di dalam parsa deh. Ini nyambi nggak apa-apa nih? Bentar. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Kak Asma sudah kedengar suaranya, nggak pakai video lagi sama Kak Asma. Oke. Ibu Bapak, nanti proses diskusi akan dipandu oleh Kak Rosa. Kita menunggu Kak Nur Asma bisa bergabung kembali karena soal sinyal maupun jaringan ini sepertinya. Selanjutnya saya serahkan ke Rosita untuk memandu diskusi. Silakan Kak Rosita. Oke, baik, ini jadi dapat sampur ya. Dapat sampur dari Bu Yuli. Ini namanya multitalent ini. Oke, baik. Maaf nih Kak Nur Asma, saya kemudian saya ambil alih. Oke, terima kasih. Saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini karena sudah menunjukkan pukul 14.28 kalau di laptop saya ya, 14.28, mari
kita mulai saja talk show gitu ya. Ini bukan webinar, talk show. Jadi nanti kita akan melakukan dialog atau nanti dari paparan narasumber yang sudah hadir, Bapak Ibu bisa bertanya, kemudian memberikan komentar dan lain sebagainya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dialami atau mungkin bertanya sebenarnya seperti apa sih perempuan atau peran muslimah di luar sana atau di luar negeri sana yang kemudian mungkin berbeda sekali dengan dan nanti Prof. Sudarnoto mungkin akan lebih berbicara ke sejarah gitu. Beliau di adab ini adalah associate professor di sejarahnya gitu ya, di sejarah perempuan itu seperti apa. Nah ini cukup bagus sekali karena ini sangat menyangkut apa ya, basic dasar kita sebagai seorang kader, terutama sebagai seorang perempuan muslimah ini yang kemudian menjadi basic langkah-langkah kita dalam syiar, dalam bagaimana kita di dalam secara domestik, misalnya di dalam keluarga maupun di luar secara publik untuk melakukan syiar-syiar. Bagaimana kita kemudian di Aisyah melanjutkan wejangan atau langkah-langkah yang sudah dimulai oleh Nyai Walidah, begitu ya, Nyai Walidah. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Profesor Alimatul Kiptiah untuk memberikan paparannya. Sekitar mungkin kurang lebih 10-15 menit, Bu, Kak. Monggo, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Sudarnoto, Prof. Sudarnoto, dan juga Bapak Ibu yang ada di sini dan juga terutama dari panitia ya, dari penyelenggara Mbak Yuliati Mutmainah dari ITB Ahmad Dahlan, Bu Rosita dan Bu Asma dan semuanya. Ya, karena saya tidak mempersiapkan PowerPoint pada saat ini karena kemarin saya tanya kepada Mbak Yuli katanya talkshow kan, jadi nggak perlu serius-serius gitu kita ngobrol aja gitu ya. Maka saya hanya sekedar bikin coret-coretan di buku gitu aja terkait dengan apa yang isu yang akan kita bicarakan, yaitu pengalaman hidup di luar negeri sebagai muslimah gitu ya. Yang pertama, dimanapun kita berada, menurut saya, terutama di luar negeri, kita adalah duta, ya, duta Muslim moderat. Itu yang sangat penting kita garis bawahi ya. Duta Muslim moderat itu seperti apa, gitu ya. Karena kalau seorang Muslim yang laki-laki kan tidak begitu persoalan kayaknya ya, karena tidak ada hubungannya dengan cara berpakaian menurut saya. Tetapi kalau perempuan itu kan ada hubungannya dengan cara berpakaian. Walaupun jilbab itu dimiliki oleh hampir beberapa budaya agama ya, tetapi kan yang saat ini masih tersisa cara berjilbabnya yang kayak mayoritas dilakukan itu kan Muslim. Misalnya kayak gini. Karena kalau dalam sejarah kan pakaian seperti ini kan dilakukan oleh hampir semua agama samawi ya. Tetapi yang paling kelihatan untuk saat ini kan sebagai Muslim gitu ya. Itu yang kemudian juga perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita terkait dengan makanan, lalu terkait dengan gaya hidup ya, pergaulan, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita bisa survive gitu. Nah, itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya, yang kita share-kan gitu. Nanti mungkin kita TikTok-kan gitu aja ya Bu Ros ya, ngobrolnya biar santai gitu ya. Oke, pertama adalah jelas kita itu mengalami cultural shock ya. Saya itu mulai ke luar negeri kan tahun 2003 sebenarnya. 2003 sampai sekarang itu berarti sudah 13 tahun ya, 13 tahun yang lalu. Dan dulu sih ya ibaratnya enggak ke luar negeri itu bagi saya itu mimpi untuk jadi TKW saat itu ya. Jangankan sekolah atau penerima beasiswa Fulbright ya, tapi TKW gitu karena memang awalnya kan orang tua tidak mungkin ada biaya ya. Orang tua saya itu ya kalau mau sekolah sampai SMA, kalau mau kuliah ya sana golek dhewe gitu kan.
Nah, bermimpi mau kuliah di dalam negeri aja itu masih sangat mimpi karena harus saat itu kan memang saudara-saudara saya kan jadi TKW ya, jadi ke Brunei, ke Malaysia, ke Saudi kan begitu, 6 saudara perempuan saya gitu. Sehingga saya pun ya salah satu di antaranya yang kemudian begitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah dengan cerita tersendiri gitu akhirnya bisa kuliah di Jogja dan saat itu sebenarnya berawal dari ketika jadi dosen awal itu diejek sih ya, mana ada sih lulusan fakultas dakwah tuh bisa keluar negeri gitu loh. Nah dari itu saya marah sebenarnya, tapi kemarahan itu saya kelola menjadi sebuah energi positif untuk aku harus bisa menaklukkan dunia ini gitu kan. Nah alhamdulillah sejak tahun 2003 sampai sekarang tahun 2020 yang saya hitung sih alhamdulillah sudah ada 25 negara ya yang saya kunjungi gitu. Itu bukan karena transit pesawat ya, tetapi memang betul datang ke situ jadi narasumber keynote speech atau jadi peserta gitu loh dari yang dengan sejarah mau mimpi kuliah aja nggak mungkin itu tadi. Nah, oleh karena itu ini kan kemudian terbawa ya dengan bagaimana kita melakukan adaptasi di negeri orang itu. Maka biasanya kalau saya mau pergi ke luar itu, kalau ke luar negeri itu tadi pemahaman tentang duta Islam moderat, kemudian juga bagaimana kita mempromosikan Indonesia ya. Maka biasanya koper-koper saya itu banyak sekali terkait dengan souvenir-souvenir ala Jogja itu banyak gitu. Sehingga ketika saya diundang makan malam oleh siapa, maka saya bawakan taplak batik, lukisan batik gitu-gitu. Itu harus menjadi sebuah kesadaran gitu tentang keragaman dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia itu sebagai persiapan untuk pergi gitu ya. Ya mungkin saya termasuk dalam tanda petik dermawan ya kalau acara conference gitu mesti bawa-bawa gitu ya untuk dibagikan ke negara-negara lain. Nah, pertama kali saya ke Inggris, kemudian ke Australia dan ke Amerika ya. 3 negara itu di tahun 2003 ya. Saya mulai pergi dan ketika jadi di Australia itu 2 minggu, kalau di Inggris itu di Christchurch itu 1 bulan ya. Jadi kita makan pakai mejanya Harry Potter yang panjang itu gitu di Christchurch itu 1 bulan. Kemudian di Amerika mulai kuliah itu. Nah, yang terjadi adalah memang culture shock ya. Culture shock itu bukan hanya culture shock nggak dapat nasi ya, tapi ya karena saya sebulan di mana itu di Inggris itu di Christchurch itu hampir tidak makan nasi gitu ya, tiap harinya roti dan lain sebagainya gitu kan, susu dan kokokran ya ibaratnya kayak gitu ya. Nah, tetapi bukan hanya persoalan shock culture di makanan, tetapi juga di pergaulan. Ya, di pergaulan. Saya ingat ketika saya awal sekali datang ke Amerika kan belum bersama keluarga ya. Saya nyari kos-kosan kan nyari di apartemen nyari di Google gitu ya di internet lowongan kosan dan gitu. Saya kemudian jadi 1 kamar dengan fresh graduate Amerika. Mungkin teman-teman bisa dibayangkan ya. Di situ ya Allah, kalau sudah malam minggu itu, saya itu didodok-dodok, "Ayo Lim," gitu. Diajak minum, diajak ya Allah nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Saya itu kalau sudah kayak gitu itu berdoa sekali, "Ya Allah pagi cepet datang, ya Allah pagi cepet datang," gitu ya. Otomatis habis sholat subuh gitu kan saya keluar ke ruang tamu ya, di dinding itu ada tulisan apa coba? Astagfirullahaladzim, I love fucking gitu. Tadi malam apa yang terjadi? Nah, saya kan sudah mulai aktif perempuan ya, aktif di kegiatan perempuan. Jangan-jangan ada perkosaan, jangan-jangan ada pemaksaan gitu. Jadi pikiran-pikiran saya itu lumayan terjadi culture shock bener gitu di semester-semester awal itu ya. Karena fresh graduate untuk ala Amerika kan memang jauh beda ya. Artinya bebas, termasuk bebas dalam pergaulan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan kalau kita bicara tentang pengalaman sebagai aktivis perempuan adalah dialog antara tubuh, kemudian keluarga dan peran publik ya. Artinya bagaimana kita menegosiasikan dan mempromosikan muslimah, tubuhnya muslimah itu seperti apa kan begitu. Maka kemudian saat itu ya saya tidak pernah sih melepaskan jilbab saya walaupun di luar negeri gitu ya. Kecuali kalau mungkin ke kolam renang atau apa itu hal yang berbeda gitu ya. Nah, kenapa? Karena begini, ada kayak semacam tuntutan gitu loh. Apalagi itu kan saya pergi setelah 11 September.
ya kan? Setelah 11 September itu saya pengen membuktikan bahwa ya apalagi saya dari fakultas dakwah gitu kan, fakultas dakwah, kemudian orang dari Aisyah gitu ya, jiwa-jiwa dakwahnya itu kan masih muncul gitu. Sehingga bagaimana dengan saya tetap mempertahankan jilbab saya menjadi orang yang baik gitu ya. Dalam arti begini, di Australia itu di Amerika dan di Australia kan saya jadi pekerja cleaning service ya, cleaning service gitu. Dan saya bisa menentukan tarif saya sendiri loh. Kalau di absolut domestik itu $18, tapi kalau mau dengan saya $25 saya bilang gitu. Ya kan mahasiswa PhD jadi cleaning service ya harus pinter kan gitu loh. Sehingga saya pakai strategi itu, saya bawa oloran sendiri itu sehingga satu oloran mungkin sekitar 15 sampai 20 meter saya taruh di tengah rumah itu bisa nyampe mana-mana dan itu bisa saving 30 menit. Bisa untuk ngisi pengajian gaul, ibu-ibu gaul di Australia itu gitu. Nah, itu yang kemudian saya tadi ya karena pakai jilbab mengidentitas muslimah tadi, kalau customer itu minta 5 saya kasih 7. Gitu ya. Pas di Amerika saya juga coba membantu seseorang yang ada persoalan di pinggir jalan gitu, ya saya pengen bantu gitu. Jadi, ada pakaian identitas muslimah dengan pakai jilbab itu ada panggilan dakwah gitu. Bahwa ini bukan hanya kamu loh Lim gitu loh, ini adalah agama yang sedang kamu representasikan. Ada Indonesia ya, ada agama gitu ya, atau Muslim moderat Indonesia tadi yang sedang kamu presentasikan gitu. Dan alhamdulillah it work well itu, dalam arti akhirnya pelanggan-pelanggan saya yang cleaning service itu nggak pakai lagi agensi ya, langsung itu sebenarnya saya itu cocok jadi mahasiswa S3 atau cocok jadi cleaning service gitu ya. Karena kemudian banyak yang seneng gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak perlu spraynya itu ditata tapi saya tata, misalnya kayak gitu loh. Jadi ada tambahan servis gitu ya yang saya lakukan. Dan yang selanjutnya juga adalah dimanapun saya berada itu namanya kelompok pengajian atau ngajari ngaji itu ya memang nggak lepas Mbak. Jadi center ya, masjid itu menjadi center kita gitu. Dari situlah yang kemudian ada keluarga-keluarga yang pengen belajar ngaji gitu ya. Maka kemudian di Amerika saya ngajari ngaji keluarga Pakistan, keluarga Bangladesh, India gitu. Saya ngajari ngaji mereka gitu ya. Ya saya ngajari anak mereka ngaji, tapi saya juga jadi loper koran di keluarga itu gitu loh. Jadi apapun lah yang kita lakukan. Nah di Australia juga gitu. Saya punya kelompok pengajian ibu-ibu gaul. Ibu-ibu gaul itu kelompok pengajian yang suaminya itu adalah orang-orang Australia asli gitu ya. Itu mereka sudah hidup di sana. Jadi kalau kelompok ibu-ibu ini adalah kelompok-kelompok kalau misalnya mau pesta ulang tahun gitu ya dah sekarang itu style bajunya adalah bonis misalnya, kelinci, lalu dengan berbagai macam aksesoris yang seksi-seksi itu, ya itu ibu-ibu gaul kelompok pengajian saya dan saya tidak pernah melakukan judgement ya kepada mereka apapun yang mereka lakukan, tapi kita sedikit demi sedikit gitu cara melakukan dakwahnya gitu. Nah, kalau kemudian masalah keluarga. Nah, tadi kan masalah tubuh, bagaimana kita mempresentasikan tubuh melalui jilbab kita gitu ya. Nah, termasuk ketika mempresentasikan tubuh adalah persoalan yang kalau gini loh, saya tuh awal-awal kuliah di Amerika itu, saya kan ambil feminis dan seksualitas. Sengaja saya ngambil materi seksualitas. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya ambil tentang seksualitas di Amerika, saya akan dapat banyak daripada saya belajar seksualitas di Indonesia gitu loh. Sehingga salah satu mata kuliah misalnya feminis respon on pornografi gitu kan. Salah satu tugasnya saya harus mendatangi sex shops, adult shop itu. Nah itu kayaknya pertama dan terakhir seumur hidup saya itu ya karena tugas mata kuliah itu gitu. Nah itu ini kok gini ya, saya tuh feminis tapi nggak gini-gini amat gitu loh rasanya itu. Terus adalah direktur S2 saya lesbian, direktur S1 saya lesbian gitu. Jadi ada cultural shock-nya itu tidak hanya sekedar kebiasaan budaya tapi juga dalam pemikiran gitu. Wah ini gimana sih gitu loh. Makanya kemudian yang menarik adalah tadi ya tentang representasi tubuh dan keluarga itu adalah kemudian 1 tahun kemudian suami saya nyusul ke Amerika dan kemudian kita merencanakan anak yang kedua dan delalah kersane ngalah ya, delalah kersane Gusti Allah. Itu lah kok saya itu mau melahirkan tuh di saat ujian terbuka. Jadi saat ujian terbuka tuh udah mulai pendadaran.
udah mulai udah mulai lebar, udah mulai kontraksi gitu ya setiap 10 menit sekali. Bayangkan saya yang tadi kebingungan dengan apa itu teori-teori feminis yang akhirnya ada beberapa teman saya yang lesbian, direktur dan sebagainya itu, tapi kemudian saya ujian tesis terbuka dalam kondisi sambil mau melahirkan dan kontraksi setiap 10 menit sekali. Profesor saya, "Alim, you are crazy," ya katanya gitu. "No worries, Professor. According to knowledge, still 4 to 6 hours because my labor in every 10 minutes." Saya bilang gitu. Nggak apa-apa lah, insya Allah kalau ujiannya adalah 1 jam, will be fine gitu. Saya juga menghitung-hitung, ini kalau saya tunda lagi mengumpulkan 5 profesor itu juga susah, beasiswa juga tinggal 1 bulan lagi kan. Wes lah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi gini, saya tuh feminis, tapi saya juga menerima dengan kodrat saya sebagai seorang perempuan untuk melahirkan, hamil gitu loh ceritanya itu. Dan itu kemudian kayak semacam protes saya di depan para feminis-feminis di teman-teman kelas saya itu gitu loh. Ya kita sama-sama feminis sih, tetapi kita punya apa itu argumentasi dan teori yang berbeda. Itulah yang nanti insya Allah bagaimana perbincangan ketegangan-ketegangan antara feminis dengan agamawan, feminis dengan kalangan feminis lain, yaitu terkait dengan tubuh, keluarga, dan publik itu yang nanti insya Allah bulan depan akan saya pakai pidato pengukuhan guru besar saya gitu. Yang kemudian feminis muslim itu punya teorinya sendiri, punya sesuatu yang memang berbeda dengan yang lain. Yang terakhir adalah terkait dengan masalah makanan ya. Ya, makanan itu memang ada beberapa kelompok yang harus pergi ke halal butcher ya, yaitu kalau bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di sini orang nggak pernah ngecek ya dia tadi nyembelihnya pakai bismillah atau tidak gitu kan. Tetapi kalau di luar negeri tuh banyak teman-teman kita tuh yang ngecek itu, ini tadi pakai bismillah atau tidak nyembelihnya gitu kan. Maka dari itu saya ya kalau ada halal butcher ya beli, kalau tidak ya bismillahirrahmanirrahim, pergi ke Walmart nanti ketika dimasak dimakan baca bismillahirrahmanirrahim ya halal lah gitu. Yang penting bukan babi lah gitu misalnya. Jadi kadang-kadang cara beragama dengan makanan juga seperti itu ya, terkait dengan persoalan halal butcher itu ada persoalan-persoalan tersendiri. Ketika awal-awal di Australia itu sampai ada itu loh isu kalau roti tawar ada kandungan lemonizer atau apa itu termasuk bahan kimia dari babi maka nggak boleh. Alah kalau saya kok sudah pakai proses kimiawi, kenapa sih beli roti nggak dipentelengin kayak gitu loh. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Insya Allah gitu loh, halal saya bilang gitu. Udahlah nggak usah terlalu mempersulit diri hidup di negara orang sampai kayak gitunya gitu ya. Nah inilah yang kemudian menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan ternyata hanya orang Indonesia saja loh yang tidak begitu paham dia tuh Sunni atau Syiah, kebanyakan. Ya, karena kadang-kadang bertanya, what is your religion gitu kan saat itu. Muslim. No, what is your religion katanya. I'm Muslim gitu. No, how do you pray gini. Gimana kamu sholat? Allahu Akbar atau Allahu Akbar tangannya ke bawah gitu kan. Oh, Allahu Akbar saya bilang. Oh, so you are Sunni. Jadi Sunni Syiah itu di beberapa kelompok agama di sana itu agama itu, bukan hanya mazhab gitu. Nah ini saya pikir sesuatu yang menarik ya, di Indonesia kan kadang-kadang nggak paham ya, pokoknya yang diajarkan guru agama begitu, kecuali orang-orang Islamic Studies ya, yang bisa membedakan ini Sunni, ini Syiah gitu kan. Nah, di sana kayak gitu sampai gitu ya. Nah saya pikir ini sesuatu yang memang perlu kita pertahankan ya, bagaimana kita menjaga identitas muslimah, ya, baik cara berpakaian, lalu konsep-konsep keluarga, dan juga peran-peran kita di publik gitu ya, termasuk jadi cleaning service dan sebagainya itu, sehingga kemuslimahan kita itu masih tetap terjaga dengan kehidupan-kehidupan yang sangat-sangat kadang-kadang berbeda gitu. Saya pikir itu dulu Mbak, pengantar dari saya, mudah-mudahan ada hal yang bisa dipetik manfaat. Baik, terima kasih sekali Adi semangatnya ini. Walaupun ini waktunya lagi krisis ya, ngantuk-ngantuknya itu jam siang, tapi dengan suara yang begitu bersemangat dari Bu Alim ini, alhamdulillah saya aja semakin malah menggebu-gebu gitu ya. Semoga teman-teman yang ada di sini, Ibu Bapak yang hadir di sini, insya Allah terinspirasi. Bahkan kalau tadi dari ceritanya Bu Alim tadi itu kita seolah-olah merasakan ketika Bu Alim itu jadi cleaning service, kemudian tadi bagaimana kemudian mengajari orang Pakistan, kemudian membentuk sebuah pengajian di sana, itu subhanallah sekali. Itu selain syiar,
kemudian ya bekerja ya dapat beasiswa ya syiar juga. Itu kalau feminisnya bukan dari Aisyah sepertinya tidak seperti itu. Jadi karena ini ada unsur Aisyahnya gitu, ada dan mendalami apa namanya feminisme gitu, dan itulah poin tersendiri atau keunggulan tersendiri gitu. Baik, mungkin itu pengantar ya dari Bu Alim. Nanti monggo silahkan kemudian nanti bisa mengencourage kemudian bertanya dan lain sebagainya. Namun kita skip dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke Profesor Sudarnoto. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosita. Sehat Prof. Alhamdulillah. Kalau diundang Aisyah itu sehat pokoknya. Amin. Amin. Oke, baik Profesor, monggo silahkan memberikan paparannya terkait dengan mungkin sejarah feminisme dan mungkin apa saja yang bisa nanti disampaikan untuk bagaimana sebenarnya muslimah di luar sana selain perspektif di Indonesia saat ini. Monggo, silahkan. Matur nuwun Mbak Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Mbak Prof Alim. Senang sekali saya mendengar cerita eksklusif ini. Saya kira banyak orang yang belum tahu nih cerita balik perjuangan seorang perempuan Aisyah di luar negeri. Nah, inilah kerugian saya tidak menjadi perempuan. Jadi nggak punya cerita, apalagi tadi Mbak Alim sudah cerita ya. Ini karena soal jilbab ini penting juga. Jadi saya nggak pernah punya pengalaman jilbab karena saya laki-laki. Tapi saya menyaksikan kawan-kawan saya waktu saya nyantri dengan kawan-kawan di McGill University beberapa puluh tahun yang silam. Ya yang diceritakan oleh Mbak Alim itu ya memang begitulah. Jadi apalagi mereka-mereka yang berasal dari Muslim moderat. Tapi saya melihat kawan-kawan saya selama saya kuliah di Kanada di Montreal itu ya putri-putri moderat, apakah itu dari NU, dari Muhammadiyah. Tapi saya belum pernah lihat itu ada di Al-Irsyad dari Persis ya di gelombang di McGill itu. Tapi melihat bagaimana muslimah Indonesia paling tidak atau juga pengalaman muslimah asli ya di Amerika, di Australia, di Jerman terkait dengan keislaman mereka, Islamicity dalam kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat lain atau perempuan lain itu tidak gampang ya. Meskipun survive ya, dalam pengertian survive ya, tapi banyak juga pejuang yang berusaha untuk menjelaskan identitasnya pertama sebagai muslimah tetapi juga sebagai bagian dari kemanusiaan ya, kayak Mbak Alim itu. Jadi saya nggak bisa cerita tentang perempuan kecuali menceritakan orang lain. Jadi kalau Mbak Alim tadi cerita tentang pengalaman pribadi, saya agak ngerumpi sedikit ini Mbak Alim. Ngerumpi tentang pengalaman perempuan lain. Itu pun di zaman kuno. Di zaman saya membaca saya tertarik ya tentang bagaimana pengalaman misalnya di zaman pemerintah Utsman untuk mengkaitkan dengan, saya kira ini juga yang diperjuangkan oleh kawan-kawan Mbak Ali, Mbak Yuli, Aisyah dan sebagainya untuk secara lebih maksimal masuk dalam ranah publik ya, dalam kebijakan-kebijakan publik sehingga betul-betul berpengaruh. Memang ini yang dalam pandangan saya sebagai seorang yang belajar sejarah itu masih sedikit ya. Penulisan sejarah yang terkait khusus dengan bagaimana perempuan menggeliat berjuang sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang benar-benar kemudian tidak sekedar terpandang, tidak sekedar terhormat, tetapi berpengaruh.
Nah, ini penting. Soal pengaruh itu penting sekali. Jadi buat saya berharap cerita saya hari ini bermanfaat untuk apa ya, untuk kita semua, paling tidak bagi Aisyah ya, tapi bagi Muhammadiyah pada umumnya, terkait bagaimana sebetulnya eh, kita mengambil pengaruh. Apapun yang kita lakukan kalau tidak berpengaruh itu ya namanya tidak berpengaruh. Jadi no effect, tidak akan terjadi perubahan. Nah, cerita saya itu secara khusus itu justru menyangkut tentang seseorang perempuan yang dulunya itu budak, ya, budak kemudian dijual oleh pasukan Tartar, dijual ke beberapa tempat, kemudian dibeli oleh penguasa di Istanbul. Waktu itu Sulaiman ya, abad 16. Jadi di seorang budak yang kemudian sesuai dengan zamannya, perempuan-perempuan ini, budak ini, nah saya ingin cerita soal budak ini agak berbeda sedikit ya. Kemudian terelevasi, naik derajatnya karena nanti saya akan ceritakan, dan kemudian berpengaruh secara politik, bahkan di dalam era panjang sejarah Ottoman Empire atau Daulah Utsmaniyah itu, abad 16-17 itu dikenal sebagai kesultanan perempuan, dan itu berasal dari budak gitu. Nah, ini menarik. Nah, saya kira soal budak itu kita tidak punya pengalaman. Ya, tapi saya ingin mengatakan itu yang sebenarnya ingin saya ceritakan. Jadi pertama, Ke-mute, Prof. Ke-mute. Suaranya Kak Noto. Ya. Nah, ini saya terpaksa membuat PowerPoint karena Yuli nggak bilang nggak perlu PowerPoint. Tapi oke lah, silahkan kalau mau ditayangkan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini problem historiografi ya, bahwa masih sedikit sekali kajian-kajian yang memberikan perhatian pada soal bagaimana seorang perempuan kemudian naik, kemudian berjuang. Saya kira banyak faktor, mungkin karena langkanya atau sulitnya sumber-sumber yang diperoleh, atau mungkin itu ada bias gender, ada bias ideologi, bias agama, bias politik, dan sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pada abad 16 itu di zaman Kekaisaran Ottoman atau dinasti Utsmaniyah itu pernah muncul perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya menyebut dua saja, yaitu yang pertama Hafsah, itu sebenarnya ibunya Sultan Sulaiman, dan Hurrem atau Haseki Hurrem Sultan. Ini menarik, kisah ini. Kemudian dan tadi saya sampaikan bahwa perempuan-perempuan inilah menjadi pintu pembuka bagi sebuah era yang sangat penting yang disebut dalam beberapa literatur itu sebagai Kadinlar Saltanati, kesultanan perempuan Kekaisaran Utsmani yang panjang itu di abad pertengahan. Nah, saya mengkhususkan diri pada soal harem. Jadi karena memang awal ceritanya dari harem. Nah, secara harem itu kan banyak yang memahami konotasi yang sangat negatif sekali. Itu ya tempat para selir, para gundik. Gundik itu adalah seseorang perempuan atau beberapa perempuan yang dijadikan atau diperlakukan sebagai istri di luar perkawinan. Nah, mungkin karena alasan-alasan tertentu. Misalnya karena adanya larangan beristri lebih dari satu. Jadi kalau ada larangan beristri lebih satu itu kira-kira itulah. Kira-kira kemudian memberikan kemungkinan seseorang akan melakukan pernikahan tapi di luar perkawinan. Memperistri, menjadikan seseorang jadi istri. Nah, ini image ya yang terbangun. Nah, termasuk juga sebetulnya pergundikan itu ini juga terjadi di Indonesia dan di mana-mana. Pergundikan itu terjadi misalnya antara tuan tanah atau bangsawan dengan rakyat biasa yang karena tidak mungkin menjalin perkawinan secara sah, maka seseorang itu, perempuan itu dijadikan istri atau gundik itu.
Nah, ini saya kira semacam slavery atau perbudakan yang di dalam Islam tidak dibolehkan atau dilarang, bahkan dihapus ya. Nah, ini image ya, ini pandangan banyak orang yang tentang harem. Nah, kalau di Barat, dalam banyak literatur di Barat, saya mau koreksi dari Prof. Alim, tapi kira-kira kalau di Barat itu harem itu adalah gambaran imajinatif kehidupan seksual para sultan yang memang kehidupannya glamor. Jadi sudah tidak boleh beristri lebih satu, maka kemudian dia mencari orang, kemudian untuk kenikmatan, bahkan untuk alasan-alasan reproduktif. Nanti saya ceritakan kenapa Raja Sultan tidak ingin punya istri lebih dari satu secara sah, karena kemungkinan kalau istrinya lebih dari satu, maka setelah raja meninggal itu kemungkinan besar terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak sultan itu, karenanya itu ada kecenderungan raja itu punya istri satu yang sah, yang lainnya ya tidak sah. Nah, jadi gambaran Barat tentang harem itu yaitu gambaran imajinatif kehidupan seksual para sultan. Nah, ini bisa dilihat dari lukisan-lukisan di Barat abad pertengahan, itu luar biasa. Kalau ini bisa ibu-ibu bisa nyari atau bisa lihat di YouTube atau di Google tentang lukisan-lukisan tentang gambaran tentang perempuan ya, termasuk juga harem ini. Nah, tetapi sebetulnya harem itu seperti kita tahu itu kan berasal sebenarnya dari bahasa Arab. Haram itu ya terkait dengan makanan minuman yang tidak dibolehkan atau hal-hal atau segala sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan, itu haram. Tapi haram itu juga dikonotasikan sebagai tempat yang suci ya, seperti Haramain ya. Dan di tempat-tempat suci inilah kemudian orang melakukan ritual, kemudian tidak boleh melakukan yang jelek-jelek, ngomong yang jelek, nggak boleh dan sebagainya. Nah, di kalangan Syiah, dalam konsep Syiah kita tahu selain misalnya Masjidil Haram, Mekah dan Madinah itu juga ada masjid di Kufah yang dianggap suci juga. Jadi di tempat itulah kemudian orang juga memperlakukan secara khusus. Bahkan sekarang mulai berkembang istilah haram itu ya kuburan-kuburan yang dianggap suci, yang orang kalau datang ke situ harus memperlakukan secara khusus, ada ritualnya dan sebagainya. Termasuk kuburan suci itu kuburan para wali, para ulama, dan itu terjadi di tempat kita. Di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat ziarah yang kalau berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci itu akan mendapatkan berkah. Jadi haram atau harim itu sebenarnya konsep tentang tempat yang terlarang ya, tempat yang terlarang itu tidak boleh seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak pantas, tetapi juga soal kesucian. Jadi keterlarangan dan dan kesucian. Nah, ini harem itu juga begitu. Disebut harem karena tempat itu adalah terlarang bagi orang lain. Tidak semua orang boleh datang ke tempat harem itu. Karena harem itu adalah tempat konsepnya sepanjang yang saya baca di dalam di dalam tradisi di Kesultanan Kekaisaran Utsmaniyah itu adalah tempat khusus. Setiap rumah itu hampir punya tempat-tempat khusus atau ruang-ruang khusus bagi perempuan yang tidak memungkinkan orang lain bisa melihatnya. Nah, bagi orang-orang yang kaya punya secara sosial dan secara ekonomi itu di atas rata-rata, maka ruangan itu lebih besar. Nah, karena itu sama ini juga dilakukan di Kesultanan Kekaisaran. Jadi di gedung Kekaisaran itu ada sebuah tempat khusus yang sangat besar yang disebut harem itu. Jadi harem ini adalah tempat hunian, ya, tempat hunian yang disediakan oleh sultan, isinya perempuan semua, tidak ada laki-laki. Ada laki-laki yaitu penjaga, tapi penjaganya itu sudah dikebiri sehingga tidak punya hasrat seksual. Ini yang disebut dengan kasim. Kesultanan Utsmaniyah itu punya banyak kasim, ada korps kasim untuk menjaga
menjaga keamanan tempat haram itu. Jadi haram itu tempat yang besar sekali, bahkan dalam keterangan-keterangan di dalam sejarah itu haram di masa pemerintahan Sulaiman itu ratusan, ada 500 itu. Nah, siapa saja mereka itu? Pertama yang tinggal di situ itu adalah ibunya Sultan, itu yang disebut dengan Ibu Suri. Kemudian anaknya Sultan, kemudian istrinya Sultan, kemudian para selir Sultan, ya, atau istri bangsawan, dan semua anggota keluarga perempuan, ditambah dengan pelayan, dayang, dan tadi yang saya sebutkan budak. Jadi besar sekali. Jadi semua pegawai yang kemudian dimasukkan dalam kategori slave, perempuan itu tinggal di situ. Jadi banyak sekali. Inilah yang kemudian disebut dengan harem sultan. Jadi harem sultan itu adalah tempat hunian yang luas dengan kapasitas yang besar, dikelilingi oleh tembok yang sangat berlapis, dijaga oleh para kasih dan isinya perempuan. Nah, jadi harem itu adalah tempat yang sangat eksklusif bagi perempuan, sehingga tidak memungkinkan orang lain untuk masuk atau melihat. Jadi mereka bebas melakukan apa saja. Tetapi yang menarik di harem ini, di harem ini juga selain terdiri dari jumlah anggota yang begitu besar, tempat tinggal yang eksklusif, tapi juga terorganisasi sedemikian rupa. Jadi ada hierarki kepemimpinan, dan yang juga penting itu dilengkapi dengan berbagai sarana untuk kehidupan hari-hari, bahkan juga ada sekolahan, ada pendidikan, ada tempat hiburan, ada tempat olahraga, bermain anak-anak, dan sebagainya. Nah, orang yang berkuasa di situ, yang paling berkuasa di harem itu adalah Ibu Suri Sultan, Valide Sultan namanya. Jadi Valide Sultan itu begitu kuat pengaruhnya, itu tidak saja mengatur kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari sultan atau kesultanan, tetapi juga mengurusi semua perempuan yang ada di harem itu, termasuk sebetulnya menjadi advis politik. Nah, ini yang saya ingin masuk. Menjadi advis politik Valide Sultan Ibu itu punya pengaruh yang sangat besar dan didengar oleh sultan. Advis-advisnya, kemudian pandangan-pandangannya dalam soal-soal kenegaraan, dalam soal-soal politik, termasuk dalam soal-soal domestik. Dan itu yang mengatur adalah seorang ibu. Nah, bahkan di dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebutuhan publik atau kebijakan publik, kesultanan itu perempuan. Valide Sultan itu punya akses ekonomi yang sangat besar untuk melakukan proyek-proyek pembangunan sarana publik, termasuk amal dan juga wakaf. Nah, ini penting. Jadi wakaf pada zaman itu sebetulnya dikuasai atau dikelola oleh perempuan di zaman Sulaiman itu, yaitu ibunya Sultan. Ini tentu saja dibantu oleh perempuan-perempuan lain. Jadi Sultan itu, Valide Sultan itu, Ibu Sultan itu menjadi advisor dalam soal arah negara. Pengaruh politik dan kenegaraannya sangat luar biasa. Kemudian mendidik putra-putra mahkota. Jadi semua anak-anak yang masih anak-anak ya, termasuk putra mahkota atau para pangeran itu dididik di harem itu untuk mempersiapkan karakternya, pengetahuannya, sehingga nanti dia cukup siap untuk menggantikan kedudukan sang sultan atau akan menjadi apapun juga di dalam struktur kekuasaan di kesultanan itu. Bahkan tidak jarang juga itu Valide Sultan itu berpengaruh secara de facto pada saat misalnya putra mahkota itu belum benar-benar dewasa. Nah, sebelum dia benar-benar dewasa itu ya Valide Sultan itu yang berpengaruh. Nah, saya ingin mengatakan dalam sejarah panjang Kesultanan Ottoman atau Daulah Utsmaniyah itu, ibunya Sulaiman ini adalah perempuan pertama dalam sejarah yang panjang yang menegakkan supremasi yang begitu luar biasa secara politik, secara ekonomi, bahkan dalam kebijakan publik. Seorang perempuan memainkan peran, dan itu dimulai dari ibunya Sulaiman itu yang namanya Hafsah.
Kalau ibu-ibu atau kawan-kawan ke Turki, kalau tidak salah itu di Istanbul atau di Bursa, itu ada patung Hafsah namanya. Nah, ini untuk mengabadikan betapa besar ketokohan siapa namanya, ketokohan Hafsah atau Valide Sultan itu. Nah, periode berikutnya berubah pada saat tadi yang saya sebutkan, seorang budak Roxelana yang tadi ditangkap oleh Tartar, dijual, kemudian dibeli oleh Sultan, itu kemudian karena cantiknya, karena kepandaiannya, dididik sedemikian rupa di haram itu, kemampuan apa namanya, dididik kesenian, dididik agama, dididik macam-macam itu, kemudian si Sultan itu ya karena kecantiknya dan karena keistimewaannya kemudian dijadikan istri. Nah, ini yang kemudian di dalam satu sisi terjadi intrik politik di kalangan perempuan di haram itu. Intrik itu karena ada kaitannya dengan apa namanya, dengan keinginan atau hasrat untuk menaikkan derajat perempuan-perempuan yang ada di haram itu, terutama di kalangan budak. Kalangan budak berharap supaya dia bisa menjadi selir. Karena itu kemudian ada intrik di kalangan budak. Di kalangan selir juga begitu. Karena di kalangan selir itu juga terjadi konflik, bahkan konflik itu juga terjadi antara istri sultan dengan selir yang kemudian dijadikan istri. Nah, Roxelana ini karena keistimewaannya itu kemudian dijadikan istri dan dia melanjutkan peran-peran yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Jadi pengaruh politiknya sangat luar biasa, kemudian peran-peran kenegaraannya juga sangat luar biasa, meskipun ditentang oleh para wazir. Nah, apa namanya, karena berbagai kebijakan-kebijakannya itu dianggap sebagai untuk memenuhi kepentingan pribadi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dasar-dasar pendidikan yang dikembangkan, misalnya itu berdasarkan dari kebijakan-kebijakan Sultan yang apa namanya, yang berasal sebenarnya dari siapa namanya, dari Roxelana yang kemudian sudah menjadi istri Sultan itu. Sekolah, kemudian sarana-sarana publik, ada taman, ada jembatan, ada tempat hiburan, kemudian wakaf dan sebagainya itu dilakukan karena memang pengaruh perempuan pada saat itu menjadi sangat besar. Dan setelah Roxelana inilah, jadi setelah sebelum Roxelana itu adalah ibunya Sultan, kemudian dilanjutkan oleh Roxelana, dan sejak itu sampai sekitar abad ke-17 itu pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah itu masuk apa namanya, era yang saya sebutkan tadi, yaitu pengaruh politik perempuan. Sehingga di dalam buku-buku sering disebut bahwa apa namanya, era itu disebut dengan Kadinlar Saltanati, yaitu kesultanan perempuan. Sebetulnya sultannya tetap laki-laki, tetapi pengaruh politik perempuan itu sangat luar biasa. Nah, ini cerita dari Utsmaniyah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik? Menurut saya soal selir saya kira tidak perlu dicontoh. Jadi ini yang mesti harus dilakukan, tetapi yang terkait pelajaran yang sangat penting itu adalah bagaimana apa namanya, upaya-upaya yang sangat serius sistematik untuk mengelevasi, untuk menaikkan derajat seorang perempuan dari yang semula tidak punya tempat secara sosial, secara ekonomi, kemudian terangkat menjadi tokoh-tokoh, menjadi orang-orang yang diperhitungkan bahkan ikut berpengaruh. Itu pertama. Ini yang kedua. Jadi saya kira Aisyah punya peranan yang sangat penting untuk melanjutkan, untuk meniru dan melanjutkan atau bahkan mengembangkan program-program yang lebih kreatif, yang lebih progresif, bagaimana mengelevasi kaum perempuan, anak-anak perempuan yang telah tersisihkan. Dan saya kira Aisyah apa namanya, punya data yang sangat penting, apa namanya, sebanyak apa sebetulnya anak-anak perempuan Indonesia itu yang perlu uluran tangan untuk dinaikkan derajat sosial ekonomi lewat pendidikan dan lewat proses-proses kepemimpinan secara nasional. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut hemat saya memang perlu posisi-posisi publik yang dipegang oleh perempuan. Ini kaitannya dengan politik kenegaraan. Jadi secara politik menurut hemat saya perlulah ada perempuan-perempuan yang memiliki kesadaran penuh
yang betul-betul kemudian berjuang untuk membangkitkan, tidak sekedar membangkitkan perempuan, tetapi membangkitkan, memajukan bangsa. Contoh di Turki yang tadi saya sampaikan. Nah, ini yang menurut hemat saya, Aisyah juga saya kira sudah memberikan perhatian yang serius melalui Prof. Alim dan dengan tokoh-tokoh perempuan lain. Saya kira ini juga yang menjadi perhatian selama ini. Yang terakhir, Islam. Nah, hemat saya memang perlu ada kajian-kajian yang secara terus-menerus bagaimana meyakinkan bukan kajian saja, kajian dan gerakan yang secara terus-menerus bahwa perempuan itu adalah juga perempuan menjadi bagian yang sangat strategis dan sangat penting di dalam menggerakkan Islam moderat yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim. Jadi wasatiyatul Islam ini perlu dilakukan oleh gerakan kaum perempuan Aisyah. Nah, dengan demikian maka dialog-dialog antar budaya, dialog-dialog antar etnis, dialog-dialog antar agama, dialog-dialog antar bangsa itu bisa dilakukan. Dan menurut hemat saya Aisyah punya kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi itu cerita dan sekaligus pelajaran yang bisa saya sampaikan. Makasih, sekian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Prof. Sudarnoto tadi menceritakan sejarah Kesultanan Perempuan. Ini saya juga jadi ikut seolah-olah seperti membaca ya. Kalau dulu waktu saya masih sekolah di Jogja itu kan sering lihat di keraton itu bagaimana kita menyusuri Taman Sari dan lain sebagainya. Itu jadi memang karena dulu kesultanannya Mataram Islam ya Prof ya. Jadi mungkin juga refernya ke sana. Jadi ini ternyata ada tadi yang kita tangkap bahwa ada peran perempuan yang dari dua background yang sangat jauh ya, secara dari budak kemudian dari Ibu Suri tadi, yang ternyata dua-duanya mempengaruhi dan artinya ini menjadi pembelajaran juga bahwa perempuan dari background manapun itu ketika dia sudah memiliki azam, kemudian mempunyai kekuatan dan ingin merubah sebuah kaumnya gitu, peradaban, insya Allah itu menjadi menjadi poin tersendiri gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah ini sudah ada studi atau tidak, mungkin nanti Prof. Alim, bagaimana perempuan itu mempunyai nilai lebih ketika memegang sebuah tampuk-tampuk, mempengaruhi tampuk-tampuk di ranah publik itu. Jadi misal kayak di parlemen ada perempuannya, jadi ada nilai-nilai kemanusiaan, ada peran-peran perempuan, nanti ada nilai-nilai yang itu mungkin tidak terpikirkan secara oleh kaum laki-laki dan sebagainya. Nah ini sangat menarik sekali Prof. Jadi tadi poin terakhirnya juga bagaimana Aisyah untuk kemudian berperan mengelevasi tadi itu sudah kita lakukan, tapi mungkin nanti perlu dinaikkan derajatnya melalui setiap komunitas maupun ranting yang itu menyentuh akar bawah secara langsung gitu ya. Misal kayak seperti di Ciputat ini kami saya selain di ITB-AD juga tinggal di Legoso gitu, ranting Legoso itu kita mengadvokasi pembantu rumah tangga misalnya seperti itu untuk belajar ngaji misalnya seperti itu, kan sederhana, tetapi itu bagaimana untuk mengelevasi anak-anak dan perempuan di tingkat bawah seperti itu. Nah tadi sangat menarik sekali, monggo mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, mau memberikan komentar, saya persilahkan. Dan saya infokan bahwa ini disiarkan langsung di YouTube-nya ITB-AD, jadi monggo nanti yang bisa melihat kembali itu bisa di secara streaming di YouTube-nya ITB-AD. Dan ini ada info dari Bapak Fitriandi sebagai Ketua LP3M, mohon maaf karena ada dia kurang sehat, jadi beliau tidak bisa hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Atau mungkin gini ya, saya mengawali dulu Bu Alim. Saya mungkin ke Bu Alim dulu nih yang cukup menarik. Waktu di sana minta maaf itu udah ada yang tunjuk tangan. Oh, mana? Mohon maaf saya tidak melihat. Mas Adi. Iya. Mbak Alim, saya mau tanya satu gini Mbak Alim, tadi
cerita Mbak Alim itu bikin aku ingat dengan bukunya Said Kutub yang America That I Have Seen tuh loh, Mbak. Tapi kok beda banget ya kalau Said Kutub itu melihat dalam tanda kutip yang dinilai sebagai kebobrokan moral Amerika tuh dia terkesan suram gitu loh. Kemudian balik-balik ke Mesir bikin organisasi yang konservatif, bukan bikin ya, tapi terlibat dengan gerakan konservatif Ikhwanul Muslimin lah. Tapi kalau Mbak Alim dengan segala macam pengalaman empiriknya begitu, kok Mbak Alim tidak suram tapi cukup bisa berdialog ya Mbak ya. Itu satu. Terus yang kedua, ini pertanyaan buat Mbak Alim dan Prof Sudarnoto. Mungkin sebetulnya sudah ada nggak sih fikih untuk kaum minoritas di negara non Muslim gitu? Soalnya gini loh, fikih kita yang klasik yang 4 mazhab itu dibuat dalam kondisi Muslim berkuasa, kemudian menjadi mayoritas gitu loh, Prof. Jadi asumsi dasarnya kan itu, ilat hukumnya kan sudah berbeda kalau kita jadi minoritas gitu loh. Misalnya kayak tadi Mbak Alim gitu ya. Menurut saya begitu saya nggak tahu fikihnya gimana, tapi pada saat kita menjadi minoritas di negara Muslim, sedangkan kita punya maqasid syariah berupa menjaga nyawa gitu. Kalau cari makanan itu ya cukup dengan usaha terbaik kita menilai bahwa makanan itu halal, ya sudah gitu. Kalau beli makan ya cukup beli sapi aja gitu, nggak usah menilai lagi sapinya dimasak pakai dipotong pakai bismillah apa enggak, kemudian dimasak pakai minyak babi apa enggak, itu sudah di luar jangkauan kemampuan kita gitu loh. Gitu. Ya. Itu kira-kira Mbak. Silakan Bu Alim langsung. Oke. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu LPPA nasional ya yang sudah banyak bergabung juga ini dari Kalimantan, dari Jakarta, Bu Afrida, Bu Vera, dan dari beberapa yang lain. Karena tadi langsung saya share ke LPPA nasional, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah secara nasional. Dan ini saya pakai background konferensi ICAS ya. ICAS itu International Conference on Asia Studies. Silahkan Bapak Ibu ya, kalau ingin mengirimkan abstrak, ini akan kita laksanakan 4 kali setiap minggu pada bulan Oktober. Awalnya sih dalam rangka Muktamar Muhammadiyah, tapi karena diundur ya sudah, konferensinya tetap jalan, tapi walaupun tidak dalam rangka Muktamar Muhammadiyah, tapi hasil-hasilnya nanti akan kita terbitkan dan kita suguhkan sebagai hadiah Muktamar tahun 2022. Jadi ini ICAS, International Conference on Asia Studies. Jadi welcome kepada Bapak Ibu sekalian ya, promosi di sini. Abstrak masih sampai tanggal 15 September. Jadi masih ada waktu 2 minggu, silakan nanti di Google ICAS gitu, kemudian berpartisipasi di sana. Narasumber internasionalnya juga bagus-bagus sehingga bisa kita lihat di situ. Oke, itu promosi saya. Yang kedua terkait dengan ini tadi ya, ada yang menarik di Aisyah itu yang saya lihat atau gerakan feminis Muslim, salah satu strateginya adalah silent revolution, yaitu bagaimana melakukan perubahan tapi tidak dengan frontal. Ada negosiasi dikit, bisa mendorong dikit lagi, bisa mendorong dikit lagi gitu. Jadi ada silent revolution. Sehingga kadang-kadang di Aisyah ini sebenarnya kan banyak ya yang dilakukan, tetapi kan tidak kemudian dikit-dikit langsung di show off kan ke medsos gitu ya, walaupun kadang-kadang penting ya, tetapi itu bukan menjadi jiwanya, tapi itu mungkin sebagai media strategi komunikasinya gitu ya. LPPA pusat atau di kami ya LPPA Aisyah pusat yang saya di situ, itu misalnya saat ini kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mencoba untuk membuat policy brief berasal dari bagaimana praktek-praktek baik yang dilakukan oleh perempuan untuk menciptakan ketahanan keluarga selama masa pandemi ini. Dan kami itu datanya luar biasa dan bagus sekali. Udah jadi sih, insya Allah nanti akan segera kita laporkan kepada
LPPA nasional juga yang beberapa di sini juga jadi responden penelitian gitu. Itu kayak sekali, tetapi kan tidak kemudian langsung ada di mana-mana untuk show off ini gitu, enggak gitu loh. Itulah yang kemudian saya maksudkan dengan silent revolution. Sebenarnya melakukan sesuatu tetapi terkadang unheard gitu ya, tidak kedengar gitu ya. Nah, itu saya pikir sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya, gimana sih ini ceritanya kok kalau ada orang yang ke Amerika pulang malah mencari konservatisme, tapi Bu Alim ini berangkat dari konservatisme ke Amerika kok pulang-pulangnya kok ya masih tetap begitu, itu sebenarnya gimana gitu ya. Mungkin begini ya, termasuk terkait dengan fikih minoritas. Kalau dari Tarjih sendiri terkait dengan judul langsung fikih minoritas, nggak tahu, saya kok belum ada, tetapi begini, tidak terlembaga menjadi fikih minoritas, tetapi kan di dalam beragama itu kan ada pilihan-pilihan penafsiran ya. Misalnya kayak makanan tadi gitu ya. Makanan itu kan orang memahaminya paling tidak kan ada 3 macam ya, 3 macam gitu. Yang satu adalah makanan yang betul-betul terjamin dalam tanda petik secara tekstual itu kehalalannya, baik dari jenis dagingnya, bahkan mungkin uangnya pun jadi dari uang yang halal kan gitu ya, untuk beli daging itu gitu kan, dan disembelih dengan bismillah dan sebagainya. Kemudian kelompok kedua yang misalnya ya gitu sih, tetapi kalau memang susah ya yang ada nggak apa-apa deh gitu. Tapi masih meyakini bahwa yang halal itu yang pertama gitu loh. Nah, tetapi yang kemudian yang ketengah ya kalau ada ya itu, kalau enggak apa-apa. Tapi yang kelompok ketiga ini ya sudahlah, apapun asal itu makosid syariahnya bukan untuk sesajen kan gitu ya teksnya. Dulu kalau kita lihat asbabul sebab-sebab turunnya teks itu kan yang penting ini bukan untuk sesajen, bukan untuk ibadah, dan ini memang disembelih untuk konsumsi gitu loh. Entah pabrik itu muslim atau non muslim, dia memang dipakai untuk konsumsi. Artinya apapun kalau memang itu untuk konsumsi ya berarti halal kan gitu. Nah, sehingga kadang-kadang kita cara berfikihnya, beragamanya itu bukan ngentengke agama, bukan itu gitu. Tapi kita memilih pendapat-pendapat yang relevan sebagai kelompok minoritas gitu. Nah, menurut saya kok gitu ya, tapi kalau memang fikih minoritas tersendiri gitu kayaknya kok saya belum ada ya di Tarjih ya, atau mungkin saya yang kelewat gitu. Nah, itu sih. Kemudian saya pikir peran-peran gini, saya tuh pernah ditanya sama teman saya gitu kan, dia kan ateis ya di Amerika. Lim, kamu itu kok masih sih kok jadi orang kok agamis banget loh. Gini loh, aku itu kalau nggak diizinkan oleh Allah itu nggak akan nyampe ke sini. Ah, kamu itu izin Tuhan katanya. Itu kamu ke sini itu ya karena kamu itu rajin, karena kamu itu berusaha gitu. Ya enggak sih, kalau saya enggak gitu. Kalau saya selain rajin itu ya memang karena itu takdir gitu, dalam arti takdir itu di ujung ikhtiar gitu kan. Dalam arti bagaimana takdir Allah itu berawal dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Tapi penjelasan saya gitu tuh karena diguyu sama teman-teman ateis saya di Amerika itu, ya peduli aja, yang penting ya udahlah kita saling tahu, misalnya saya menghormati kalian di sana menghormati saya misalnya gitu. Sampai gini juga ya, masalah keluarga juga ya. Pas saya main ke teman saya feminis teman sekelas gitu kan saya kan ngambilnya women studies ya, jadi ya hampir overall mereka kebanyakan semuanya adalah feminis kan gitu. Saya main ke rumahnya gitu, saya coba nih kamu jangan sentuh remote itu TV-nya suami saya. Loh, ini kok ada TV suami, ada radio istri, ada kompor suami, ada panci istri, ini gimana maksudnya gitu loh. Itu yang menurut saya itu di keluarga muslim yang saya pahami itu nggak begitu ya. Kita ketika bersama ya nggak ada lagi bayar apartemen paruan gitu loh. Jadi bayar apartemen itu paruan gitu. Saya tanya, kenapa kok cara hidupnya berkeluarga seperti ini gitu loh. Bayar apartemen paruan, suami beli TV, istri beli radio, suami beli kulkas, istri beli microwave misalnya. Itu kenapa? Ya biar mudah aja, nanti sewaktu-waktu cerai kan gampang gitu. Jadi orang itu mau menikah itu sudah menyiapkan perceraian gitu. Nah, kita kalau orang menikah itu pengennya ya nggak akan sampai bercerai ya gitu ya. Karena di Amerika itu saat itu ya tahun 2004-2005 itu
3 pernikahan itu 2 itu cerai. Yang 1 menikah lagi, 1 tidak. Itu statistik tahun 2004-2005. Kalau di Indonesia sekarang kan perceraian 10% ya. 10%, jadi dari 3.000 pernikahan itu ada sekitar 300-an perceraian di setiap tahunnya misalnya gitu. Jadi ada 10% gitu. Ya masih jauh dengan 1:3 ya di Amerika gitu ya. Jadi masih 1:10 gitu, masih jauh gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai seperti Amerika ya. Kalau kemudian tadi ya persoalan-persoalan bagaimana kita berkeluarga itu penuh dengan nilai-nilai kesalingan dan negosiasi yang ada gitu. Saya pikir itu sih beberapa pertanyaan saya terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Sudarnoto? Ya, ini ada pertanyaan yang menarik tentang fikih minoritas ya. Kalau tarjih sepengetahuan saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Alim, kayaknya belum ya. Tetapi pikiran-pikiran yang sudah mengarah kepada hak-hak pembelaan terhadap kaum minoritas itu sudah ya. Termasuk kajian dari Mas Najib yang sebentar lagi akan dipidatokan itu soal minoritas itu, bukunya itu laku betul itu. Nah, kalau di Barat, di Eropa, di Amerika, termasuk Amerika Utara, tolong koreksi Mbak Alim, itu kan memang bermula soal fikih ini bermula dari tantangan-tantangan atau masalah ya, masalah internal atau tantangan-tantangan internal dan eksternal dari kelompok minoritas Muslim. Nah, istilah minoritas Muslim sebenarnya agak konotatif ya, tetapi paling tidak memang di Eropa, di negara-negara Barat itu soal kehadiran atau keberadaan Muslim itu satu menjadi harapan, tetapi juga sekaligus menjadi kecemasan. Ada orang-orang yang sangat cemas sehingga beralih menjadi Islamofob. Nah, sebaliknya karena menghadapi Islamofobia itu juga tidak sedikit lah atau ada lah ya kawan-kawan Muslim yang cenderung sangat konservatif, yang sangat kanan sekali untuk menghadapi kekuatan-kekuatan Islamofob. Nah, tapi pada ini mengakibatkan juga kelompok kalangan Muslim yang konservatif atau yang sangat kanan ini juga menjadi persoalan di negara-negara Barat yang apalagi yang menganut sistem demokrasi. Karena itu di Eropa, saya kira juga di Amerika itu dialog-dialog serius di kalangan para pemimpin agama Islam bersama dengan pemimpin agama lain, termasuk para akademisi itu sudah dilakukan sering sekali. Saya sendiri pernah mengikuti beberapa kali dialog terkait dengan hubungan antara Muslim dan Barat. Nah, ini paling tidak pertama kelompok mayoritas itu tidak merasa gerah, tidak merasa takut, apalagi takut, tapi juga tidak salah paham terhadap kehadiran Muslim. Nah, di satu sisi kehadiran Muslim yang minoritas pun itu juga terlindungi di dalam sebuah komunitas negara-negara yang demokrasi. Nah, karena itu di Eropa setahu saya sudah ada dialog-dialog untuk merumuskan soal fikih minoritas. Nah, contoh yang ini terkait dengan pembelaan hak publik, meskipun negara tidak akan ikut campur karena itu negara sekuler dan demokrasi. Jadi ini diserahkan kepada komunitas-komunitas Muslim karena itu di negara-negara Barat itu, Eropa maupun Amerika dan Amerika Utara, itu banyak juga organisasi-organisasi Islam yang dibentuk oleh komunitas Muslim. Nah, biasanya kawan-kawan dari Pakistan, dari Turki itu yang bersemangat, tetapi tidak sedikit juga kawan-kawan Indonesia itu yang juga terlibat di dalam organisasi-organisasi itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya teringat kemarin dalam kasus soal COVID itu. Nah, orang yang meninggal di Amerika itu kan orang Muslim meninggal karena itu ternyata banyak sekali orang Islam yang meninggal karena COVID. Itu orang kebingungan.
Jadi mau dimakamkan di mana? Karena tidak ada makam khusus orang Muslim yang disediakan. Itu juga dialami di Perancis. Nah, ada itu jauh sekali. Nah, karena itu kemudian masyarakat Muslim itu melalui organisasi-organisasi Islam itu menyampaikan usulan kepada pemerintah agar disediakan tanah yang secara khusus memberikan tempat bagi orang-orang Islam yang meninggal. Nah, di Perancis itu saya kira mungkin di beberapa tempat ya, orang-orang Aljazair yang meninggal itu kepinginnya kalau meninggal itu dimakamkan di Aljazair, pulang kampung. Jadi ya ini semacam kerinduan terhadap orang kampung meskipun kampungnya sendiri meskipun sudah lama di Aljazair, tapi itu kan mahal sekali, apalagi di situasi Covid. Nah, karena itu saya mendengar kalau tidak salah pemerintah Prancis itu telah menyediakan tambahan lahan untuk pemakaman orang-orang Islam yang terkena Covid, termasuk di Amerika Utara. Di Amerika Utara itu ada organisasinya ya Mbak Alim ya, ISNA kalau nggak salah ya. Itu terdiri dari akademisi, termasuk beberapa profesor dari McGill University, dari beberapa kampus di Amerika Utara dan di Amerika, untuk menggodok ini semacam majelis ulama. Jadi Muslim Council begitulah, saya lupa namanya. Antara lain memberikan jawaban terhadap hak-hak orang-orang Islam, misalnya terkait dengan soal soal kematian, mau dikubur di mana, kemudian bagaimana mekanisme menguburnya dan sebagainya di era Covid. Nah, belum lagi soal tadi yang halal haram itu. Jadi di negara-negara non Muslim itu kelompok minoritas itu mereka punya pedoman sendiri, pedoman untuk pasar, pedoman untuk ibadah, termasuk juga soal halal haram tadi. Nah, untungnya soal halal haram ini meskipun ini menjadi kepentingan orang Muslim, tapi juga menjadi bagian yang dianggap sebagai industri yang sangat potensial oleh negara-negara non-Muslim. Jadi mereka memproduksi juga produk-produk halal. Jadi seperti dijelaskan Mbak Alin itu di Montreal itu ada tempat daging itu pemotongan daging, dia setiap memotong daging pakai Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, potong Allahu Akbar. Nah, tetapi sebetulnya ada panduan keagamaan. Nah, saya kira perkembangan dari sisi fikih ya, dari sisi fikih ini merupakan perkembangan yang menarik. Yang belum mungkin ya, saya belum ikuti betul. Yang belum itu hak-hak publik dalam kaitannya dengan politik. Apakah juga ada panduan khusus bagi orang-orang Muslim untuk panduan-panduan yang bersikap yang sifatnya politik. Tetapi masyarakat Muslim atau Muslim Council di mana-mana itu merasa berkepentingan supaya orang-orang Islam itu tetap eksis, tetap survive dan bisa menikmati kehidupannya seperti orang lain meskipun dipimpin oleh orang-orang non-Muslim. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai juga kalau orang-orang konservatif kan tidak saja soal perempuan yang dilarang, Muslim dilarang jadi pemimpin, tetap juga menjadi persoalan bagaimana orang-orang Muslim yang dipimpin oleh orang-orang non-Muslim yang dianggap kafir itu. Nah, ini sudah dirumuskan. Di Eropa saya lihat sudah ada panduan yang dibuat oleh Muslim Council ini atau sejenis dengan itu. Masjid-masjid juga memberikan perhatian panduan-panduan bersifat fikih. Saya kira itu sejauh yang saya ketahui Mas Pradana. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Sudarnoto dan Prof. Alim setelah feedback-nya ya. Terutama tadi terkait dengan fikih minoritas gitu. Nah, mungkin ini karena waktu juga ada tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan yang saya bacakan. Karena kita sudah di reminder ya, udah azhar ini. Dari LPPA PWA DKI, Mbak Firawati ya, Kak Firawati MDD. Ini mohon pencerahannya Prof. Pertama, pendidikan cerdas, muslimah, Aisyah melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui blended learning, melalui kolaborasi, project based learning melalui publikasi, flipped classroom melalui interaksi publik dan interaksi digital. Di sisi lain, selain dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara mengimplementasikannya, tentu
terdapat permasalahan yang timbul, yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya, anggota masyarakat dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop atau smartphone. Ini cukup panjang. Ada yang kedua. Yang kedua, persoalan kekinian saat ini bukan hanya masalah peningkatan kualitas proses dan bukan hanya tantangan mengenai peningkatan mutu, tetapi juga mengenai pola atau strategi rekrutmen kader pada era pandemik atau new normal. Mohon tanggapannya mungkin Bu Alim, saya persilahkan. Masih di mute. Makasih Mbak Vera, gimana kabarnya? Kapan Jakarta ada Madrasah Perempuan Berkemajuan nih? Tak tagih ini. Ya. Mbak. Ya, kan masih ada sampai 2 tahun lagi tuh muktamarnya, jadi kita gerakkan lagi tuh Madrasah Perempuan Berkemajuan. Nah, ya, oke. Jadi tadi kan pertanyaannya gimana ya kita tuh dituntut untuk berbagai macam teori-teori pendidikan tadi ya, baik blended dan sebagainya kayak gitu. Tapi realitasnya kan masyarakat kita belum semua punya fasilitas itu. Lalu gimana ini kan gitu ya, apakah tetap kita paksakan atau bagaimana kan begitu. Nah, menurut saya sih ya kita semaksimal mungkin mencapai ideal, tetapi kalau memang belum bisa ya kita mencoba untuk secara konteksnya itu seperti apa gitu ya. Dalam arti ya kalau di beberapa contoh-contoh ibu-ibu ngaisyah yang mengajar itu ya kadang-kadang sampai kalau di daerah-daerah itu ya mendatangi muridnya gitu. Karena kemudian tidak bisa dipaksakan secara teknologi itu bisa. Karena teknologi ini kan dalam hal ini kebanyakan kan masih karena sebagai sarana dan prasarana ya, bukan objek yang dikaji gitu. Kecuali itu yang anak-anak teknik informatika, programmer itu ya memang harus punya ya, kalau nggak punya itu ya gimana nanti mau prakteknya kan begitu ya. Nah itu, jadi menurut saya memang perlu ada kearifan di dalam membaca konteks yang ada gitu, terkait dengan masa pandemi ini. Lalu yang kedua adalah masa kaderisasi gimana gitu. Nah sebenarnya untuk kaderisasi di masa di masa pandemi ini dengan adanya perubahan ke pola hidup baru yaitu ke era digital kayak gini malah justru menurut saya kesempatan ya. Kenapa? Karena kan asal kita mempunyai program-program yang sangat menarik kita tawarkan dengan gratis ada sertifikat, lalu kemudian itulah kemudian bisa memperlihatkan ini loh Aisyah, gitu kan? Itu kan akan menjadi proses kaderisasi tersendiri menurut saya. Ya memang harus sabar juga gitu ya, memang harus sabar gitu. Bahkan ibaratnya batu itu ya kena air lama-lama ya insya Allah akan bolong gitu ya. Itu batu, apalagi manusia kan gitu ya. Apalagi manusia gitu. Maka memang kadang-kadang strategi Aisyah Muhammadiyah itu memang tidak harus langsung to the point ya memang. Kaderisasinya tuh ayo ikut Aisyah, ayo kan kayak gitu. Tapi dari amal kita, dari program-program kita gitu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya bahwa program-program perguruan tinggi yang di daerah timur itu kan bukan menjadikan mahasiswa itu supaya masuk Islam kan? Bukan gitu. Tapi bagaimana Muhammadiyah itu bisa mengantarkan mahasiswa itu menjadi umat Katolik yang baik, umat Kristen yang baik kan gitu. Nah, sama menurut saya memang kaderisasi itu dapat diawali ya dengan tidak langsung straight forward gitu ya, tetapi dengan amal-amal kegiatan-kegiatan yang menarik menurut saya. Dari situlah akhirnya orang itu tertarik gitu. Walaupun memang perlu kita sampaikan ya, mungkin bagaimana manfaatnya berorganisasi gitu. Ya, di Aisyah, di Muhammadiyah itu memang yang saya rasakan ya manfaatnya itu memang tidak langsung saat itu ya, tapi ini deposit gitu. Deposit kita bagaimana nanti akhirnya dengan berorganisasi itu ya kemudian berdampak kepada kehidupan yang lebih luas. Yang lebih luas gitu. Walaupun ya kadang-kadang sih ya kalau di Aisyah Muhammadiyah itu ya memang dalam tanda petik ya warganya itu kan ya bukan orang-orang yang punya kelebihan banyak harta ya. Yo ngaji yo mbati gitu ya di Aisyah itu ya. Dalam arti yo ketika kita ngaji kita jualan apa, setelah jualan lalu kita infakkan kan begitu. Bapak saya dari PDM Ngawi ya, Ketua Muhammadiyah Ngawi, itu sekarang ini usaha ayam kalkun itu.
misalnya ketua PDM Ngawi loh. Jadi sekarang dan kemarin pas minggu kemarin saya pulang ke Ngawi itu cerita gitu. Ya namanya di Aisyah tuh Muhammadiyah ya kayak gini, ini cara hidupnya tuh bersahaja tapi mencoba mencari solusi-solusi ya. Solutif nanti kayak Bu Tejo ya. Solutif. Bu Tejo di Tilek itu loh. Nah, begitu menurut saya. Sehingga sebenarnya untuk proses kaderisasi di masa pandemi ini, yang ibaratnya kita bermodalkan WiFi 250 atau 275 sebulan ya, tapi kita bisa mengikuti Zoom, berbagai macam Zoom yang itu kemudian dipakai untuk acara-acara yang kreatif gitu. Misalnya, kayak gini langganan Zoom mau dipakai atau tidak dipakai kan bayar terus sama aja. Tapi bagaimana lalu kemudian kita share kepada semua majelis dan lembaga untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, termasuk di dalam proses kaderisasi itu gitu. Sehingga bisalah kita mencari peluang dan merubah ya yang namanya wabah ini menjadi berkah untuk persyarikatan. Yakinlah bahwa insya Allah kita tuh nggak rugi lah bersarikat itu gitu loh. Bersarikat tuh nggak rugi, temennya banyak. Itu kan kemarin ada temuan itu. Mereka yang tidak berorganisasi, walaupun dia punya kreativitas ekonomi masa pandemi, susah itu memasarkannya. Tapi mereka yang berorganisasi itu ya, apalagi tadi ya, bahwa berjualan di Aisyah Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang memalukan. Yo ngaji, yo mbati, sehingga orang nggak akan sungkan-sungkan untuk jualan apapun di WA grup persyarikatan itu misalnya. Awong teman-teman ibu-ibu PP itu masih ada kok yang jualan daster ini ya nggak masalah juga gitu. Ibu-ibu PP itu sedang saya saling bateni, saling jual gitu. Sehingga saya pikir karena kita punya jaringan maka itu salah satu manfaatnya ya, dengan berorganisasi maka kita juga punya peluang-peluang untuk beraktivitas dan marketing itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan itu halal ya, halal di Aisyah Muhammadiyah itu untuk jualan kayak gitu. Ya. Saya pikir itu ya, sehingga mudah-mudahanlah ada hal yang sangat baik ya, kita ambil manfaatnya gitu selama masa pandemi ini untuk persyarikatan kita. Baik, terima kasih Bu Alim. Jadi kata kuncinya yo ngaji, yo mbadi gitu ya. Tetap aja kita itu istilahnya kalau kita ya, daripada beli di tempat lain ya sedulur dewe atau teman sendiri gitu kan, udah percaya itu memang betul gitu, memang betul kita rasakan. Baik, mungkin Prof. Sudarnoto, saya persilahkan untuk tanggapannya. Ya. Ya, saya setuju tuh yang disampaikan oleh Mbak Alim. Saya ingin menambahkan, jadi kebetulan selama pandemi ini hampir 2 bulan atau berapa saya lupa. Itu saya dengan kawan-kawan pimpinan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah itu mengundang seluruh rektor PTMA se-Indonesia. Nah, sebetulnya pertama undangan itu dimaksudkan agar kami dari PP itu mengetahui secara langsung dari cerita rektor atau pimpinan tertinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu masalah dan tantangan apa yang dihadapi selama pandemi COVID-19 ini. Jadi memang bervariasi, sangat bervariasi. Bukan hampir semua, semuanya menghadapi tantangan yang sama. Cuma yang bedanya itu saya lihat mentalitas. Jadi ada juga beberapa pimpinan perguruan tinggi yang mentalitasnya itu sudah, mohon maaf saya harus mengistilahkan mentalitas kalah gitu. Mentalitas kalah itu ya namanya orang yang kalah, loser itu ya menyerah dengan keadaan pandemi ini. Jadi itu karena begini, di beberapa kampus-kampus yang relatif kecil, itu untuk membiayai kampus 2 bulan yang akan datang itu berat. Nah, sepertinya beratnya beban ekonomi yang 2 bulan saja itu hampir susah ke depan, hampir susah dibayangkan. Seakan-akan itu kemudian menjadi kiamat. Nah, ini yang menurut hemat saya bukan cara berpikir dan bersikapnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak menyerah dan alhamdulillah dengan konsep ta'awun. Jadi Muhammadiyah itu kan punya prinsip yang sangat baik itu saling membesarkan. Nah
Nah, kalau semangat saling membesarkan, paling tidak di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan TK, SD, SMP, termasuk yang dikelola oleh Aisyah, menurut hemat saya itu berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing itu bisa teratasi itu. Nah, kecuali kalau kita sudah tidak punya solidaritas, tidak punya semangat ta'awun. Malah Muhammadiyah kan ta'awunnya bukan untuk Muhammadiyah saja, ta'awun untuk negeri, bayangkan saja. Mentalitasnya itu ta'awun. Nah, karena itu ternyata juga beberapa perguruan tinggi yang pada waktu itu sebelum Idul Fitri itu apa namanya collab, itu ternyata enggak itu. Dan sampai hari ini masih survive. Bahwa tantangannya masih ada, iyalah. Hampir semua perguruan tinggi itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, memang menurut hemat saya, ibu-ibu dan kawan-kawan semua, menurut hemat saya Muhammadiyah ke depan ini itu pengelolaannya harus berubah. Tidak bisa bertahan seperti yang sudah-sudah. Apalagi dimulai dengan masa COVID. COVID ini saya setuju. COVID ini harus kita manfaatkan sebagai pembuka untuk akselerasi inovasi-inovasi, atau kalau dalam saya suka mengistilahkan memang agak berlebihan dalam beberapa artikelnya itu perlu renaissance pendidikan kita ini. Nah, renaissance pendidikan kita ini tidak saja pada apa yang kita berikan, tetapi yang sungguh sangat penting itu adalah bagaimana mengorganisasi pendidikan Muhammadiyah ke depan yang sudah berhadapan secara langsung dengan tantangan yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi pilihan. Tidak terlampau gampang sekarang ini menjadi sekolah atau lembaga pendidikan yang jadi pilihan. Tetapi inilah yang mesti harus kita lakukan. Yang selanjutnya menurut hemat saya begini, tadi cerita saya itu kan ingin menggarisbawahi salah satunya adalah bagaimana pusat-pusat kebijakan publik itu benar-benar dipegang oleh mereka-mereka yang punya amanah tinggi. Jadi kalau boleh saya mengistilahkan prophetic mission itu ya harus diwujudkan di dalam lembaga-lembaga kebijakan publik. Kebijakan publik itu banyak. Karena itu menurut saya kok ya Aisyah, kader-kader perempuan di Muhammadiyah itu menurut hemat saya memang perlu juga diarahkan kepada sektor politik ini yang sampai hari ini sering kita diskusikan. Seberapa banyak sebetulnya kader-kader Muhammadiyah, kader-kader IMM, AMM, Aisyah, NA yang kemudian berhasil masuk di dalam kantong-kantong pusat kebijakan ini. Nah, saya memang tidak ingin mengajukan usulan Muhammadiyah membuat partai, saya tidak setuju. Tapi saya ingin melanjutkan pikiran almarhum Mas Bahtiar Effendi. Jadi amal usaha politik di Muhammadiyah itu menjadi penting. Nah, kita nanti rumuskan bentuknya seperti apa. Tapi intinya sebetulnya dengan lembaga ini kita punya strategi yang baik, paling tidak mengantarkan kader-kader Muhammadiyah, Aisyah, NA itu di dalam politik kekuasaan. Jadi sudah cetha welo-welo kalau kata Pak Amin Rais, cetha welo-welo, bahwa kalau kekuasaan itu dipegang oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, maka ya penyelenggaraan negara tidak akan bertanggung jawab. Nah, saya kira saya ingin berdoa mudah-mudahan ke depan ini akan semakin banyak ya proses akselerasi kaderisasi kita sehingga bisa masuk di dalam kantong-kantong strategis di dalam negeri ini. Dan hemat saya Aisyah perempuan Muhammadiyah itu punya peluang yang sangat besar. Saya kira itu pikiran. Mungkin langsung ke closing statement ya, Prof. Ya. Langsung closing statement karena waktunya Prof Sudarnoto dulu mungkin closing statement-nya. Oh, langsung saja. Final remark ya. Iya. Apa ya?
Setelah itu baru. Ya, itu tadi final remark saya. Pertama, saya senang dengan diskusi hari ini. Yang kedua, menurut hemat saya kita perlu mengembangkan, mungkin sudah ya, tetapi akselerasi kaderisasi sehingga bisa segera terdistribusi dalam kantong-kantong kebijakan negara ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut Min ke Prof. Alim, closing statement-nya. Ya, terima kasih ya untuk closing statement saya. Kalau dilihat dari sejarah hidup saya, bahwa bermimpilah karena mimpi itu adalah doa, termasuk bermimpi menaklukkan dunia ini gitu. Jadi seorang alim kecil yang dulu merangkak ketika sholat subuh ketika umur kelas 2 SD ya, merangkak karena kakinya sakit, lalu berdiri ketika ada mobil lewat gitu ya, untuk sampai masjid lalu mobil lewat itu lalu merangkak lagi gitu, dan sepertinya sangat tidak mungkin untuk bisa kuliah gitu ya, tapi dengan semangat dan mempelajari strategi-strategi yang ada, kok sepertinya sesuatu yang mungkin juga gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan berkah itu gitu. Oleh karena itu sebenarnya kita pun juga dimanapun kita berada, kita bisa kok menjadi diri kita sendiri gitu. Kita menjadi seorang muslimah yang punya pemikiran moderat, yang mencintai keluarga, yang berhak bahagia dan juga membahagiakan orang lain gitu ya. Dan membahagiakan orang lain ini termasuk ya warga orang-orang luar negeri itu ya, maksudnya tetangga kita dan sebagainya. Dan insya Allah dimanapun asal kita itu berbuat baik ya disitulah kita bisa memetiknya gitu ya. Ya memang semuanya itu tidak seperti membalik telapak tangan ya, tapi butuh perjuangan dan butuh keuletan dan butuh komitmen yang tinggi dan ekstra manajemen gitu, dalam arti manajemennya pun juga harus tepat dengan perhitungan-perhitungan yang ada gitu ya. Dan saya suka dengan menutup kata-kata ini ya, bahwa bunga mawar yang harum itu selalu ada duri-duri yang tajam gitu. Artinya keberhasilan itu memang kadang-kadang perlu tantangan-tantangan yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana kita berhasil lolos menghadapi pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi closing statement dari dua narasumber sudah diberikan, dan ini waktunya sudah 15.55. Masih ada satu lagi yang mungkin ini statement, saya bacakan saja. Assalamualaikum, terima kasih Bu Alim, undangannya menarik sekali diskusi hari ini. Penyebaran Islam yang notabene-nya mayoritas ateis, bagaimana sikap perempuan dalam mendakwahkan Islam secara masif dengan kemurnian tauhid dan tidak terjerumus dalam Islam yang tidak mustaqim or tidak sesuai syariat dengan alasan toleransi atau mutual understand. Mohon pencerahan Prof. Sudarnoto dan Prof. Alim. Mohon maaf, mungkin nanti bisa japri ya Bu ya, karena waktunya ini kita harusnya jadwalnya 15 sampai 15.45, sekarang sudah 15.56. Terima kasih sekali diskusi hari ini sudah pada ujung waktu, dan saya mohon maaf sebagai moderator dadakan gitu karena dapat campur dari Bu Yuli itu. Semoga bermanfaat ini, karena terkendala teknis saja Bu Nur Asma tidak bisa keluar suaranya gitu. Nanti mungkin lain waktu bisa. Dan terima kasih sekali silaturahimnya, ini silaturahim yang luar biasa sekali. Saya di sini karena core studi saya itu ekonomi, sosial ekonomi pembangunan, saya seperti refreshing gitu. Jadi refreshing sekali mendapatkan cerita-cerita dari Bu Alim, Yu Alim gitu kalau di itu sama Prof. Sudarnoto tentang sejarah dan sebagainya. Dan lain kali mungkin kayaknya perlu dibuat series ya Bu Yuli gitu. Ceritanya tentang perempuan ini, keperempuanan ini. Oke, baik, dari sisi sejarah itu sangat menarik sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Dan terima kasih sekali dari LPPA seluruh wilayah, Bu Ali matur suwun sudah mengundang, jadi ini semakin banyak dan silaturahimnya semakin luas juga. Sudah hadir di sini, mungkin nanti ada lebih lanjut, ada follow up atau kerjasama tentang, mungkin bisa riset juga ya Bu Yuli ya, dengan CSIBP juga gitu. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Kak Ros. Nah, benar kan Ibu Bapak, teman-teman semua, di sini kita menarik sekali. Kak Nur Asma, karena hari ini batal manggung sebagai moderator, berarti masih punya utang nih. Nanti diskusi atau pengkajian Aisyah selanjutnya akan jadi moderator atau narasumber lagi. Ini udah 2 kali batal, ini kayaknya harus lem biru ini laptop atau HP.
Ya, Ibu Bapak, teman semua, Anda kasih sudah hadir di diskusi kita pengkajian dalam rangka Muharram 1442 Hijriah. Mbak Ali matur suge, ini profesor keren, jam terbangnya sudah kayaknya pagi makan di Indonesia, sore udah makan di Bangladesh, nanti besoknya lagi nggak tahu nih kemana. Terima kasih ya. Alhamdulillah nih gara-gara corona malah bisa hadir ini. Mbak Alim juga satu dari tim ahli di Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi Islam Madalan Jakarta. Prof. Sudarto, Kanoto, makasih ya. Kanoto ini juga sibuk nih webinar terus. Terima kasih ini sudah berkenan ini diskusi dengan kita di komunitas ICA, Institut Teknologi Islam Madalan Jakarta. Jadi memang model di komunitas kita, Kak Ali, Kak Noto dan Kak Ali, kita memang bergantian. Jadi saya dan tanda kutip memaksa lah ya anggota komunitas semuanya untuk tampil, kemudian bergantian narasumber, jadi moderator, pokoknya bergantian supaya pengetahuan bisa berbagi sama. Yang belum kita tindak lanjuti adalah ngaji subuh barengan. Mungkin ke depan deh ini akan kita diskusikan untuk ngaji subuh barengan. Ibu Bapak, teman-teman semua sudah hadir, terima kasih banyak. Pasti ke depan kita akan diskusi yang lebih menarik lagi. Dan Prof. Alim nanti setelah pengukuhan pidato pengukuhan besar kita akan undang ya untuk temu hangat. Datang ya. Kita temu hangat untuk datang ya dan mengambil hikmah pengalaman pelajaran. Datang Mbak Yuli tanggal 17 September pakai Zoom. Ya, kasih linknya ya. 17 September ya pakai Zoom. Oke, siap. Mohon dikasih linknya, Mbak Alim. Ibu. Insyaallah. Baik, ya. Ibu Bapak terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk terus mantengin channelnya ICA Institut Teknologi Madalan Jakarta. Pasti kegiatannya akan seru banget dan akan baik, memberikan manfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila sabilha, fastabiqul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kita jalan-jalan ke Amerika, Eropa, dan Amerika, Australia. Terima kasih Ibu Bapak semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Yul, Mbak Ros. Terima kasih Kanoto, maaf ya udah direpotin. Mbak Ali makasih ya. Terima kasih nih semua Ibu Bapak, anggota ya, juga anggota Muhammadiyah. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu Nur Laili dari LPPA Bali. Wow, Bali apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ibu Bapak terima kasih banyak ya. Ini live di YouTube kampus, nanti yang kita bagi ya, Lim. Jadi kita disebarluaskan ke teman-teman yang belum sempat menyimak diskusi yang tadi. Oh ya, di YouTube ya, ada ya, YouTube ya. Oke, sip. Ada di YouTube, Kak. Nanti kita kirim linknya. Sip. Mbak Ana. Saya live ya, makasih ya. Ya, makasih Mbak Ali. Saya pamit Mbak ya Ana, kita semuanya. tutup Zoom-nya. Sama Bu. Makasih Mbak Ana. Salam. Rosita, makasih. Selamat rapat selanjutnya ya. Ya Bu, baik. Anoto, makasih. Salam buat Kak Nur. Ibu, Bapak semua teman di TPAD Mas ya. Kak Nur semua masih punya utang ya. Kak Nur yang manggung. Pokoknya belum lunas, utangnya belum lunas. Oke. Ya, Kak, Zoom-nya boleh ditutup. Makanya ya, pamit semua. Assalamualaikum. Ya Bu, baik.